Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Zhou Liren membungkuk dan berkata, "Aku akan mengingat ajaranmu dan membuka lembaran baru di masa depan." "Baiklah, kamu bisa kembali ke dinasti leluhur Shizhou," Tan Yun berkata. "Setelah kau kembali, kau hanya bisa memberitahu Daqing Dazun tentang keberadaan Yunzi dan aku. Tidak ada orang lain yang boleh diberitahu, termasuk Kaisar Shizhou. Apakah kamu mengerti?" "Bawahan mengerti," Zhou Liren berkata dengan hormat. "Tuan, jika kamu dan putri ketujuh tidak kembali, kemana kamu akan pergi? Laut iblis penuh dengan bahaya, dan aku khawatir." "Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menjaga Yunzi dengan baik," kata Tan Yun. "Tuan dan putri ketujuh, jaga diri baik-baik, aku pamit dulu." Setelah Zhou Liren selesai berbicara, dia menghilang ke angkasa dengan emosi yang meluap-luap. Bagi Zhou Liren, pertemuan dengan Tan Yun merupakan berkah tersembunyi. Setelah Zhou Liren pergi, Tan Yun memasukkan perahu ke dalam cincin leluhur dan kembali mengeluarkan menara ilahi ruang waktu yang diberikan Fang Xiki kepadanya untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, setelah jiwa Taois Hongmeng yang telah diserang menjadi bumerang dan pulih, Tan Yun melangkah keluar dari menara ilahi ruang dan waktu, serta melayang di kehampaan. "Yunzi, silakan masuk ke menara waktu dan ruang," kata Tan Yun. "Aku tidak mau." Yunzi menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya yang halus, tersenyum dan berkata, "Aku ingin kamu membawaku terbang. Aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin tinggal di menara." Tan Yun tersenyum tipis, memegang tangan Yunzi yang lembut dan lalu mereka berdua melakukan seni penyamaran. Yunzi masih menyamar agar terlihat seperti seseorang yang penuh bopeng di wajahnya. "Apakah kamu siap?" Suara Tan Yun terdengar lembut. "Baiklah." Yunzi menganggukkan kepalanya, dibimbing oleh Tan Yun. Matanya yang indah memperlihatkan kebahagiaan seorang gadis. "Sekarang kita sudah siap, ayo berangkat." Tan Yun menggenggam tangan Yunzi, rambutnya menari-nari dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, meluncur di atas laut iblis. Waktu berlalu cepat, 20 tahun kemudian. Awalnya, Tan Yun membutuhkan waktu 30 tahun untuk mencapai daerah terlarang di tengah laut iblis dengan mengendarai perahu. Namun, setelah dia terbang bersama Yunzi, dia hanya membutuhkan waktu 20 tahun. Saat kami tiba di pinggiran daerah terlarang laut iblis, lautan luas di bawahnya hitam bagaikan tinta. Menatap laut yang dalam dan gelap di bawahnya, Yunzi tak dapat menahan perasaan sedikit takut. Tan Yun merasakan kegugupan Yunzi dan berbisik, "Jangan takut, aku akan mengurus semuanya." Yunzi menyadari sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Keringat sebesar kacang menetes dari dahi Yunzi yang halus. Dia menatap ke bawah laut dengan ngeri dan sangat ketakutan, sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Tan Yun yang sedang terbang segera berhenti terbang setelah mengetahui gejala Yunzi. Dia memegang wajah Yunzi yang pucat dan menakutkan dan bertanya dengan gugup, "Yunzi, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Tubuh halus Yunzi bergetar hebat dan dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, berkata dengan gemetar, "Aku takut." "Yunzi, jangan takut, aku ada di sini." Tan Yun memeluk erat tubuh Yunzi yang gemetar dan bertanya, "Cepat ceritakan padaku, apa yang terjadi?" "Tan Yun, lihatlah lautan di bawah," kata Yunzi dengan ngeri. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa air laut masih hitam pekat dan tidak ada yang aneh. Tan Yun mengerutkan kening. "Yunzi, tidak ada apa-apa."
Yunsi gemetar dan meninggalkan pelukan Tanyun. Saat dia menunduk dengan wajah pucat, dia menjerit ketakutan. Tanyun, lihat itu! Yunsi tampak sangat ketakutan dan berteriak sekeras-kerasnya. Tanyun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tetapi tetap tidak melihat apapun. Tapi itu berbeda dengan mata Yunsi. Di hadapannya, sebuah pemandangan yang amat mengerikan tampak di laut bawah. Di dalam air gelap daerah terlarang Laut Iblis, wajah seorang wanita muncul. Wajah wanita itu setinggi 1000 kaki dan sangat pucat. Tetapi meskipun demikian, orang masih dapat melihat bahwa dia sangat cantik. Tetapi yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka adalah wanita itu memiliki sepasang mata merah dan rambut panjang berwarna merah darah yang mengambang di laut yang gelap. Yunsi, apa yang terjadi padamu? Tanyun bertanya dengan ekspresi khawatir. Tidak ada apa-apa di sana. Tanyun, percayalah padaku, itu benar-benar terjadi. Yunsi begitu takut hingga hampir kehilangan jiwanya. Dia berkata dengan suara gemetar. Lihat, dia masih di laut. Wajahnya pucat, matanya merah, dan bahkan rambutnya yang panjang terlihat seperti darah. Tanyun, aku sangat takut. Di tengah teriakan melengking Yunsi, dia mendapati mata merah wanita itu tengah menatapnya. Dia ketakutan. Tanyun, bawa aku pergi, tolong cepatlah. Tanpa berpikir panjang, Tanyun menggendong Yunsi yang ketakutan dan terbang mengitari tepian area terlarang. Yunsi yang berada dalam pelukan Tanyun tiba-tiba teringat kenangan masa kecilnya. Saat masih kecil, dia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi buruk itu berisi lautan gelap dan wajah seorang wanita berwajah besar dan sangat cantik. Ketika dia masih muda, Yunsi tidak dapat lagi mengingat berapa kali dia terbangun dari mimpi buruk. Setiap kali aku bangun tidur, seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Selalu seperti ini. Apakah itu hanya mimpi atau khayalan? Aku tidak pernah mengalami mimpi buruk ini lagi dalam puluhan ribu tahun. Tetapi mengapa aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini? Saat Yunsi menggigil dalam pelukan Tanyun, dia mendengar suara serak seorang wanita dalam benaknya. Apakah kamu Si'er? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, karena kau adalah putri tunggal dari saudara perempuanku, yaitu Putri Iblis, dan kau memiliki darah iblis paling murni di laut iblisku. Si'er, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia. Kamu adalah anak dari Putri Iblis. Cepat atau lambat, darah iblis di tubuhmu akan menghancurkan segelnya. Aku akan menunggumu kembali di area terlarang Laut Iblis. Ketika suara serak perempuan dalam pikiran Yunsi berhenti, Yunsi pun jatuh koma di pelukan Tanyun. Pada saat ini, wajah wanita di Laut Iblis menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Tanyun yang sedang menggendong Yunsi tampak cemas. Ia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas lega dan mendapati bahwa Yunsi baru saja pingsan dan tidak mengalami luka serius. Terbang sambil menggendong Yunsi, Tanyun bergumam. Yunsi berkata di laut ada wajah wanita raksasa yang mengerikan. Tapi mengapa aku tidak bisa melihatnya? Mengapa ini terjadi? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Tanyun tetap bingung. 4 jam kemudian, hari sudah senja. Matahari terbenam mewarnai langit menjadi merah yang sangat indah. Tetapi air laut di bawah Tanyun masih dalam dan gelap. Keindahan cahaya matahari terbenam tampaknya tidak cocok dengan air laut setan. Tiba-tiba, wajah Tanyun berseri-seri karena kegembiraan saat ia mendapati Yunsi dalam pelukannya mengibaskan bulu matanya dan perlahan membuka matanya yang indah. Yunsi, apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Tanyun dengan khawatir. Hanya sedikit sakit kepala. Setelah Yunsi selesai berbicara, dia mendapati dirinya dipeluk oleh Tanyun. Pipinya memerah dan dia berkata dengan suara seperti nyamuk. Aku baik-baik saja, tolong turunkan aku. Baiklah, Tanyun tersenyum canggung menurunkan Yunsi, menuntunnya sambil terbang dan bertanya, Yunsi, setelah kamu pingsan, air laut di bawah masih air laut, tidak ada yang aneh.
Tapi aku benar-benar melihatnya. Wajah Yunsi memucat dan matanya sedikit ketakutan. Aku juga menemukan bahwa dia terus menatapku dan mengatakan sesuatu kepadaku. Pada saat ini, Yunsi teringat kembali suara itu dalam benaknya. Si'er, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah putri tunggal dari saudara perempuanku, yaitu Putri Iblis, dan kamu memiliki darah iblis paling murni di Laut Iblis. Si'er, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia. Kamu adalah anak dari Putri Iblis. Cepat atau lambat, darah iblis di tubuhmu akan menembus segel. Aku akan menunggumu kembali di jurang iblis di area terlarang lautan iblis. Pada saat ini, kata-kata Tanyun membuyarkan lamunannya. Yunsi, apa yang dia katakan padamu? Yunsi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat, pikiranku sangat kacau. Bukannya Yunsi sudah lupa, tapi dia khawatir kalau dia benar-benar iblis dan Tanyun akan membencinya. Jika pikiranmu sedang kacau, istirahatlah dan jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting, Tanyun berkata dengan nada khawatir. Yunsi mengangguk dan memejamkan matanya. Pada saat ini, banyak sekali teka-teki yang berkecambuk dalam benaknya. Dia bilang aku adalah anak dari Putri Iblis dan dia adalah bibiku. Mengapa dia berkata begitu? Tapi itu tidak benar. Ibuku dulunya adalah Permaisuri Shizo. Bagaimana mungkin dia adalah putri seorang iblis? Jika apa yang dikatakannya benar, apa yang terjadi? Memikirkan hal ini, Yunsi bertekad bahwa setelah kembali ke dinasti leluhur Shizo, dia akan meminta guru dan kakeknya untuk mencari tahu misteri pengalaman hidupnya. Pada saat ini, Yunsi menduga bahwa jika ibunya benar-benar putri iblis, ayahnya akan mengetahuinya. Namun ayahnya tidak pernah mengatakan apapun, jadi pasti ada alasannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Kaisar Shizo saat dia kembali ke dinasti leluhur Shizo di masa depan. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang terang benerang tertanam di langit. Yunsi yang dituntun Tanyun untuk terbang perlahan membuka mata indahnya dan menatap Tanyun dengan tatapan rumit penuh keengganan. Ada apa? Caramu menatapku seperti kita akan berpisah selamanya, canda Tanyun. Tanyun, bisakah kau menjawab pertanyaanku dengan serius? Yunsi menatap Tanyun dengan tatapan penuh arti. Apakah menurutmu aku ini orang baik? Tanya Yunsi. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, selama perjalanan neraka kuno, Tuan muda dari Sekte Jili menginginkan kecantikanmu, tetapi kamu lebih suka memasuki lautan api dan mati demi menjaga kesucianmu, yang menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang berkemauan keras dan baik. Meskipun terkadang kamu sedikit sombong, kamu adalah wanita baik hati, murni dan cerdas. Ditambah lagi, penampilanmu sebagai wanita tercantik di dinasti Shizo. Aku katakan padamu dengan serius, kamu hampir sempurna. Mendengarkan komentar Tanyun, Yunsi teringat rumor bahwa begitu darah iblis di tubuhnya pecah, dia akan menjadi haus darah dan berubah menjadi iblis. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Yunsi mengerutkan bibir merahnya dan menatap Tanyun, seolah ingin melihat isi hati Tanyun. Tanyun, jika suatu hari aku berubah menjadi iblis, aku telah memasuki jalan iblis, aku bukan lagi manusia. Apakah kamu akan membenciku? Apakah kamu akan menjauh dariku? Atau bahkan menghabisiku demi kebenaran? Mendengar ini, meskipun Tanyun terkejut karena Yunsi tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, dia tetap berkata dengan jujur, Yunsi, entah kamu iblis atau manusia, kamu adalah temanku. Dalam hatiku, iblis dan manusia adalah makhluk hidup. Tidak ada yang namanya iblis itu jahat atau manusia itu baik. Beberapa makhluk memiliki penampilan yang baik dan disebut manusia, tetapi tindakan mereka lebih buruk daripada iblis. Tidak ada yang benar atau salah secara mutlak. Juga tidak ada yang dapat benar atau salah yang tidak dapat dihindari di alam semesta. Tidak peduli apakah kamu iblis atau manusia, kamu adalah Yunsi, seorang teman yang tidak dapat aku lepaskan di alam leluhur tertinggi.
Mendengarkan perkataan Tanyun, hati Yunsi terasa hangat. Jika suatu hari aku benar-benar menjadi jahat, berdarah dingin, dan haus darah, apakah kamu akan menghabisiku? Tanyun berpikir sejenak lalu berkata, jika suatu hari kau dirasuki iblis, menjadi haus darah, kehilangan akal, dan ingin menghabisi orang, aku akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi berdarah dingin dan menghabisi orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Mendengarkan hal ini, Yunsi melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun dan memeluknya erat. Tanyun, memilikimu sebagai teman adalah berkah dalam hidupku. Ketika Tanyun tersenyum tipis, Yunsi melepaskan pelukan Tanyun, menangis terseduh-seduh dan berkata, baiklah, aku merasa jauh lebih baik, tetapi Tanyun, kamu harus ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kalau tidak, jika suatu hari aku benar-benar menjadi iblis dan kamu tidak membantuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tanyun tersenyum dan mengangguk, lalu mengulurkan jarinya untuk menggaruk ujung hidung Yunsi yang lurus dan halus. Lalu dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Yunsi mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan kanan Tanyun. Tanyun memegang tangannya erat-erat dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Soliren tiba di kota leluhur Shizo dan berhasil memasuki rumah putri ketujuh. Ia menemui guru besar Dowking dan memberitahunya keberadaan Tanyun dan Yunsi. Sejak saat itu, Soliren menjadi kepala pelayan di istana putri ketujuh. Dalam lebih dari 500 tahun, Tanyun dan Yunsi telah melewati tepi wilayah terlarang Laut Iblis dan tiba di wilayah Laut Ilahi Dongso. Selama 500 tahun terakhir, Tanyun dikepung oleh 16 gelombang perampok laut yang ingin menghabisi orang dan mencuri harta karun. Pada akhirnya, mereka semua dihabisi dengan kejam oleh Tanyun. Adapun musuh dari ratusan ribu tahun lalu hingga saat ini, Tanyun telah datang jauh-jauh dari alam fana dan dia tidak tahu apa artinya menunjukkan belas kasihan. Tanyun selalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Setelah para perampok itu dihabisi oleh Tanyun, harta benda mereka secara alami menjadi miliknya. Sekarang, berbagai tingkatan batu leluhur di tubuh Tanyun, jika dikonversi menjadi batu leluhur kelas atas, telah mencapai ratusan miliar. Namun, dibandingkan dengan Menara Panjun yang menghabiskan 10.000 batu leluhur kelas atas untuk dibuka selama 1 hari, 100 miliar batu leluhur kelas atas masih terlalu sedikit. Selama penerbangan, Yunsi melihat ekspresi khawatir Tanyun dan menghiburnya. Masih ada 460 tahun lagi sebelum waktu yang diberikan Fuchasu kepada saudari Sen. Aku baru saja melihat peta Gieo itu. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya bisa sampai di sana. Jangan terlalu khawatir, saudari Sen dan yang lainnya akan baik-baik saja. Tanyun mengangguk dan melanjutkan terbang bersama Yunsi. Waktu berlalu dengan cepat. 360 tahun kemudian, Tanyun menggandeng tangan Yunsi dan mendarat di terumbu karang di tepi alam Dewa Dongso. Akhirnya kita sampai di alam Dewa Dongso. Tanyun menghela napas lega sambil terengah-engah. Tanyun, jika kamu lelah, beristirahatlah sebelum melanjutkan perjalananmu, kata Yunsi. Tidak, aku tidak lelah, kata Tanyun. Ayo kita lanjutkan. Tanyun menggandeng tangan Yunsi dan terbang ke udara. Dia menentukan arah dan menghilang ke langit. 96 tahun kemudian, di sebelah timur alam ilahi Dongso, puncak-puncak hijau menjulang tinggi ke angkasa di antara danau-danau biru. Puncak tunggal di sini hijau dan asri. Bunga-bunga saling bersaing untuk tampil cantik. Langit di atas puncak tunggal dan danau dipenuhi dengan energi ilahi dari surga dan bumi. Awan yang merangkak perlahan menciptakan keindahan yang luas dan tak tertandingi. Ini adalah alam ilahi Dongso, salah satu tempat terindah, yaitu Danau Dongso. Di tengah-tengah area Danau Dongso, sebuah puncak gunung yang megah berdiri tegak di antara kerumunan, menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Di lereng bukit yang berkabut, Gunung Fangcheng yang megah dibangun.
Kota ini adalah kota paling terkenal di wilayah timur alam ilahi Dongso. Kota wilayah timur dibangun oleh sekte Dewa Dongso. Ada banyak toko di kota itu yang dibuka oleh sekte Dewa Dongso. Mereka menjual ramuan, peralatan, jimat, formasi, dan berbagai sumber daya kultivasi sekte itu kepada para dewa wilayah Dongso. Dua sinar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi Tanyun berambut putih dalam jubah ungu dan Yunsi dalam gaun putih di luar kota Dong Yungfang yang megah. Tanyun dan dua orang lainnya masih menyamar. Yang menjaga gerbang kota adalah sekte ilahi Dongso, 100 pengikut sekte dalam di tingkat raja leluhur. Murid laki-laki terkemuka yang berada di tingkat ke-9 alam raja leluhur setelah menyadari bahwa dia tidak dapat membedakan alam Tanyun dan Yunsi, sama sekali tidak merasa gentar dan terus bersikap sombong. Semua orang dapat masuk setelah membayar 100 batu leluhur kelas atas. Setelah masuk, jika kamu memiliki perselisihan dengan orang lain, kamu akan dilindungi oleh sekte ilahi Dongso milikku. Dari sikap dan perilaku murid sekte dalam ini, Tanyun dapat mengetahui betapa sombongnya sekte ilahi Dongso. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan 200 batu leluhur kelas atas terbang keluar dari cincin leluhur dan melayang di depan murid dalam. Setelah pengikut sekte dalam menerima batu leluhur bermutu tinggi, ia dengan hormat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua berusia 60-an yang berada pada kesempurnaan agung alam Tao dan tengah duduk di kursi goyang di kaki gerbang kota. Nama orang ini adalah Hansing dan dia adalah diaken gerbang dalam dari sekte Dongso. Hansing masih berbaring di kursi goyang, menyempitkan mata ke arah Tanyun dan Yunsi, lalu berkata tanpa ragu, "Tidak peduli siapa kalian atau apa latar belakang kalian, kalian harus ingat bahwa ini adalah wilayah di bawah sekte ilahi Dongso milikku. Setelah memasuki Fangcheng, kamu harus berperilaku baik. Jika kamu berani menimbulkan masalah atau tidak menghormati murid-murid dari sekte Dewa Dongso, kamu akan menanggung akibatnya sendiri. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas?" Tanyun mencibir dalam hatinya dan berkata dengan tenang, "Aku mengerti. Bajingan, suaramu terlalu lembut. Bicaralah lebih keras kepada diaken ini." Hansing memarahi. Tanyun dan Yunsi menahan keinginan untuk menghabisi Hansing dan berkata dengan suara keras, "Dimengerti." Hansing melambaikan tangannya seolah hendak mengusir lalat, memberi isyarat kepada Tanyun untuk masuk ke kota. Begitu kamu melangkah ke dalam kota, yang terlihat adalah deretan toko dan bangunan yang berjejer di seluruh tanah dan membentang sejauh mata memandang. Jalan-jalan yang bersilangan di kota dipenuhi aliran orang yang tiada henti, menghadirkan pemandangan yang luar biasa makmur. Setelah menyadari seringai di wajah Tanyun, Yunsi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Tanyun menyampaikan suaranya, "Aku berpikir ada begitu banyak orang luar di kota Dong Yufang dan setiap orang harus membayar 100 batu leluhur kelas atas untuk masuk. Dalam sehari, jumlahnya akan sangat mengejutkan." Yunsi mengerti sesuatu dan berkata melalui transmisi suara, "Apakah kamu ingin merampok diaken itu?" "Benar, tapi kita harus melihat situasinya dulu," Tanyun berkata. "Kita pergi dulu menemui penjaga toko pavilion Ling Xiao, baru kita bahas hal lainnya." "Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan." Setelah Yunsi menjawab, dia mengikuti Tanyun melewati kerumunan yang ramai. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba di pavilion Ling Xiao yang tingginya 1000 kaki. Setelah masuk, seorang gadis muda berkata dengan antusias, "Selamat datang untuk kedua senior. Perkenankan aku memperkenalkan barang-barang yang dijual di pavilion Ling Xiao kepada kedua senior." "Tidak perlu," Tanyun menyela sambil tersenyum. "Silahkan beritahu pemilik toko dan katakan padanya bahwa Tanyun sedang berkunjung." Mendengar ini, mata gadis cantik itu menampakkan kekaguman yang dalam dan dia berkata dalam transmisi suara, "Kakak senior Tan, namaku Xiaoxin dan aku adalah murid yang ditempatkan di sini dari wilayah bintang 4 seni untuk mengumpulkan informasi. Kakak Tan, silahkan ikuti aku. Terima kasih atas bantuanmu." Tanyun menyampaikan pesan itu.
Ini adalah tugasku. Setelah menyampaikan pesan itu juga, Xiaoxin membawa Tan Yun dan Yunxi ke sebuah pavilion di lantai 7 dan berkata dengan hormat, "Pemilik toko, senior Tan Yun ada di sini." Pintunya terbuka dan seorang tua berusia 80-an di alam kasar Dao berkata sambil tersenyum, "Teman muda Tan, silahkan masuk." Orang tua itu adalah sahabat Dao Kun yang bernama Pang Xiao yang telah berada di alam Dewa Dongsu selama bertahun-tahun sebelum ia memiliki tempat di sana. Oleh karena itu, melalui dialah Dao Kun mengetahui tentang Shen Shubing yang dipenjara di Danau Dewa Dongsu. Setelah Tan Yun dan Yunxi memasuki ruangan, Xiaoxin tersenyum pada Tan Yun dan turun untuk menyambut tamu lainnya. Di pavilion yang megah, Tan Yun membungkuk kepada Pang Xiao dan berkata, "Orang suci Dao Kun memberitahuku bahwa aku dapat menemukan keberadaan istri-istriku. Itu berkat dirimu. Kamu terlalu sopan. Dao Kun adalah sahabatku sejak lama. Jika dia meminta bantuan, tentu saja itu juga urusanku." Setelah Pang Xiao selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan langsung ke pokok permasalahan. "Sahabatan, hanya tinggal setengah tahun lagi sebelum pemimpin sekte Ilai Dongsu mempertimbangkan istrimu. Setengah tahun kemudian, jika istrimu tidak setuju untuk menikah dengannya, dia pasti akan menghabisinya. Fuchasu adalah orang yang kejam dan dia pasti akan melakukan apa saja yang dia katakan. Selain itu, melalui hubungan dengan sekte Ilai Dongsu, aku juga mengetahui bahwa ke-16 putra Fuchasu semuanya tergila-gila pada istri dan orang kepercayaanmu yang lain. Jika Shen Shubing tidak ikut campur, akibatnya akan sangat buruk. Tentu saja, jangan khawatir, sekarang ke-16 putra Fuchasu tidak pernah menyentuh mereka. Tetapi jika Shen Shubing menolak Fuchasu setengah tahun kemudian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jadi, saudara Tan, kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk mencari cara menyelamatkan para istrimu." Mendengarkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam untuk waktu yang lama. "Tan Yun, jangan khawatir. Aku akan membantumu bahwa jika itu mengorbankan nyawaku," kata Pang Xiao dengan tulus. Tan Yun tampak bersyukur dan berkata, "Senior, kamu dan aku tidak ada hubungan darah. Mengapa kamu begitu baik padaku?" Pang Xiao berkata dengan ramah, "Karena saudara Dao Kun berkata bahwa dia memiliki 2 cucu di dalam hatinya. Satu adalah Xin Bingxuan dan yang lainnya adalah kamu. Dia mengirim seseorang untuk memberitahuku agar membantumu dengan cara apapun. Ini akan kulakukan dengan cara apapun, termasuk mengorbankan nyawaku sendiri. Dahulu kala, jika bukan karena kakak Dao Kun yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sejak lama." Mendengar ini, Tan Yun teringat wajah baik Dao Kun dan matanya yang berbintang mengungkapkan emosi yang dalam. Tan Yun tampak bersyukur dan membungkuk kepada Pang Xiao sambil berkata, "Senior Pang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku punya cara untuk menyelamatkan istri-istriku." "Apa kau serius?" Pang Xiao bertanya. "Teman Tan, kamu hanya berada di tingkat ke-9 alam Tao. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya?" Tan Yun berkata, "Maafkan aku karena bersikap kasar. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jangan salah paham. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kalau rencananya gagal, aku khawatir kau akan terlibat. Jadi semakin sedikit yang kamu ketahui semakin baik." Pang Xiao mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Senior Pang, apakah ada kamar kosong yang bisa aku pinjam?" tanya Tan Yun. "Ada, ayo ikuti aku." Setelah Pang Xiao menjawab, dia membawa Tan Yun ke kamar pribadi di sebelah. "Teman Tan, aku ada di sebelah. Kalau kamu butuh sesuatu, datang saja padaku," kata Pang Xiao. "Baiklah, terima kasih banyak," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Sama-sama." Setelah Pang Xiao pergi, Yunxi menutup pintu. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang. Seketika, menara Dewa Ruang dan Waktu terlepas dari lengan bajunya dan jatuh ke tanah. Setelah pintu menara terbuka, Tan Yun berkata dengan dingin, "Kalian berdua keluar sekarang." "Marquis Shenwu, tolong jangan habisi kami. Marquis Shenwu, asalkan kamu tidak menghabisi kami akan mematuhi dalam segala hal." Sambil menjerit ketakutan memohon belas kasihan,
Cheng Kun dan Fang Yuan, pasangan yang terpenjara, melangkah keluar dari menara waktu dan ruang, lalu berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun mengabaikannya dan berkata, "Selanjutnya, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Jika kamu berani berbohong, aku akan memenggal kakimu. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Apakah kamu mengerti?" Pasangan itu mengangguk. "Beri aku perkenalan singkat tentang sekte Ilai Dongsu terlebih dahulu," kata Tan Yun. Cheng Kun berkata dengan jujur, melaporkan kepada Marquis Shenwu, sekte Ilai Dongsu adalah yang paling kuat di antara banyak kekuatan di wilayah Ilai Dongsu. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Sekte Ilai Dongsu mencangkup wilayah yang sangat luas dengan total 300 miliar pengikut dan lebih dari 1 juta orang kuat di atas alam Raja Dao. Pada saat yang sama, pemimpin sekte Fuchasu adalah orang terkuat di alam ilahi benua timur dan juga berada di peringkat 3 teratas dari 10 orang terkuat di alam leluhur tertinggi. Dan adik perempuan Fuchasu, yaitu Fuchaling, adalah permaisuri dinasti Dongsu saat ini. Sekte Dewa Dongsu dan dinasti Dongsu adalah sekutu. Karena alasan ini, alam Dewa Dongsu adalah yang paling bersatu di antara 4 alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Katakan padaku ranah dari ke-16 putra Fuchasu." Cheng Kun berkata, melaporkan pada Marquis Shenwu, Fuchatian berada di alam Raja Dao tingkat ke-6. Tuan muda kedua Fuchadao berada di tingkat ke-7 alam Raja Dao. Tuan muda ketiga Fuchacho berada di tingkat ke-6 alam Raja Dao. Tuan muda keempat Fuchakin berada di tingkat ke-5 alam Raja Dao. Selanjutnya, Cheng Kun menceritakan ke-16 putra Fuchasu sebagaimana diminta Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba maju selangkah dan menginjak kaki Cheng Kun dengan 2 tendangan berturut-turut. Cheng Kun berguling-guling di tanah. Tan Yun membungkuk, mencengkram leher Cheng Kun dengan tangan kanannya dan mengangkatnya seperti seekor ayam. Tan Yun menjepit leher Cheng Kun erat-erat dengan tangan kanannya dan menepuk dadanya dengan tangan kirinya. Di tengah suara retakan tulang yang jelas, Cheng Kun menyemburkan darah dan organ dalamnya rusak parah. Alasan mengapa Tan Yun melakukan ini adalah karena dia ingin menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan pihak lain dan membiarkan pihak lain memadatkan penampilan 16 putra Fuchasu melalui kekuatan leluhur. Akhirnya, biarkan Cheng Kun memadatkan semua ingatannya tentang sekte Dewa Dongsu. Dengan cara ini, setelah dia menyamar sebagai Cheng Kun, tidak ada yang akan tahu bahwa dia berpura-pura. Hanya dengan menyusup ke sekte Ilai Dongsu, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan sambil memastikan keselamatanmu. Jika dia ingin menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Cheng Kun, dia harus melukainya dengan serius. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan jiwa Tao Hongmeng miliknya yang sebanding dengan tingkat ke-6 alam Raja Dao, dia tidak akan dapat mengendalikannya sama sekali. Fang Yuan menatap Cheng Kun yang tergeletak di tanah sambil meratap dan gemetar ketakutan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Fang Yuan di udara. Dada Fang Yuan ambruk, darah mengalir dari 7 lubangnya dan dia terluka parah. Tan Yun melirik Yunsi, matanya berbinar. Yunsi, semua orang di sekte Ilai Dongsu tahu bahwa Cheng Kun dan Fang Yuan adalah suami istri. Jika kita ingin menyelinap ke sekte Dewa Dongsu, hanya kau dan aku yang bisa masuk bersama, sehingga tidak ada yang akan mencurigai kita. Apakah kamu takut? Aku tidak takut, tatapan mata Yunsi tegas. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak akan takut. Tan Yun berkata, kalau begitu, aku akan mengendalikan kalian berdua dan membiarkan mereka memadatkan semua ingatan mereka melalui kekuatan leluhur mereka. Kamu pahami ingatan Fang Yuan dan aku akan mengingat ingatan Cheng Kun. Setelah kita menghafal semuanya, kita akan menuju ke sekte Ilai Dongsu. Baiklah, kata Yunsi, aku siap, mari kita mulai. Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka berdua dan membiarkan mereka mulai memadatkan semua ingatan mereka. Pada saat yang sama,
Tanyun juga mengangkat kurungan di dalam kolam roh kedua orang itu. Keduanya tampak linglung, melepaskan gelombang kekuatan leluhur, dan mulai mengumpulkan semua kenangan kedua orang itu ketika mereka berada di sekte ilahi Dongso. Adegan kenangan itu berlalu dengan cepat. Tanyun dan Yunsi dengan cepat menghafalnya dengan ingatan fotografis mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Tanyun dan Yunsi akhirnya mengingat kenangan mereka berdua. Pada saat yang sama, Tanyun dan Yunsi berharap mereka dapat mencabik-cabik pasangan itu, karena pasangan itu sangat jahat dan telah melakukan segala macam kejahatan. Mereka jahat sampai ke akar-akarnya. Pada saat yang sama, Tanyun juga mempelajari beberapa rahasia dari para pemimpin sekte dalam tingkat tinggi dari sekte ilahi Dongso dari ingatan mereka. Begitu rahasia ini bocor, para tetua sekte dalam ini akan dicabik-cabik sesuai dengan aturan sekte. Setelah Tanyun melepaskan mata ilahi Hongmeng, dia memenjarakan kolam roh keduanya dan mengunci mereka di menara ilahi ruang dan waktu. Tanyun, apa yang kamu lakukan? Tanya Yunsi. Tanyun mencibir. Kita punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dari sini, hanya butuh 10 hari untuk mencapai sekte Dewa Dongso, dan hanya 7 hari untuk mencapai tepi danau Dewa Dongso. Mari kita pergi ke danau Dewa Dongso terlebih dahulu untuk menemukan Subing dan yang lainnya. Setelah itu, aku akan membuat sekte Dewa Dongso menjadi kacau. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri seperti apa rupa Fuchasu saat ia kehilangan ke-16 putranya. Binatang buas ini telah menyebabkan aku dan istriku terpisah selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan hidup dengan mudah? Yunsi menatap Tanyun dan berkata dengan lembut, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Bahkan jika itu berarti melewati api dan air, aku tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini, Yunsi tahu bahwa Tanyun akan melakukan balas dendam yang gila selanjutnya.